Oke, selamat pagi. Perkenalkan dengan saya Dr. Nurul. Saya akan melakukan pemeriksaan balansor pada bayi. Pertama-tama saya akan uji tangan anak terlebih dahulu. Saya akan memakai sarung tangan. Kemudian saya akan melihat bayi. Saya akan meletakkan bayi pada tempat pemeriksaan. Kemudian saya akan bayi ditempatkan di telentang. Kemudian saya menunggu sampai bayi tenang. Oke, setelah bayi tenang, saya akan melihat postur dari bayi. Postur bayinya seperti ini ya. Jadi kalau pada skor tubuh dia itu kakinya semakin melebar seperti ini, dimana dia itu berarti bayinya adalah cukup bulan dan skornya itu adalah 4. Setelah itu saya akan memeriksa jendela siku, dimana tangan fleksi pada pergelangan tangan dan beri cukup tekanan untuk mendapatkan posisi fleksi mungkin. Oke, pada bayi ini tangannya itu posisinya 0 derajat, dimana jika dia -1 derajat semakin menjauhi berarti dia semakin prematur. Pada bayi ini dia itu normal, dan pada pemeriksaan ini disarankan untuk tidak memutar pergelangan tangan seperti ini. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan recoil lengan, di mana saya akan memegang kedua tangan bayi seperti ini, memfleksikan bagian bawah sejauh mungkin. Oke, seperti ini. Oke, saya akan meletakkan kedua tangan bayi dan melepaskan seperti ini. Saya akan mengamati dan saya memberi skor karena bayi ini sudutnya adalah kurang dari 90 derajat. Artinya dia itu normal, sedangkan jika dia semakin prematur, dia sudutnya adalah 180 derajat. Artinya dia kurang bulan. Setelah itu, saya akan melakukan pemeriksaan sudut popliteal, di mana bayi diposisikan telentang, paha diletakkan dengan lembut di perut bayi seperti ini, dengan lutut tertekuk penuh seperti ini. Kemudian saya memegang kaki atau satu sisi dengan lembut, dengan satu tangan mendukung sisi paha dengan tangan yang lain. Pemeriksa memegang kaki satu sisi dengan lembut dan satu tangan mendukung sisi paha seperti ini, mendukung sisi paha dan dengan tangan lain seperti ini. Dan saya tidak akan memberi tekanan pada paha belakang. Oke, seperti ini. Saya pastikan bayi itu berhenti menendang secara aktif sebelum melakukan ekstensi kaki. Oke, kemudian kaki bayi diekstensikan sampai terdapat resistensi pasti terhadap ekstensi. Kemudian saya akan mengukur sudut terbentuknya paha dan betis di daerah popliteal, di mana pada saat bayi itu cukup bulan, dia itu sudutnya adalah kurang dari 90 derajat. Sedangkan pada bayi yang kurang bulan, sudutnya adalah 180 derajat. Kemudian saya akan memeriksa tanda Shaw, yaitu bayi dibaringkan telentang dan saya itu akan mengarahkan kepala bayi ke arah tubuh seperti ini. Saya akan mendorong tangan bayi melalui dada bagian atas dengan satu tangan dengan ibu jari di tangan sisi lain. Kemudian saya meletakkan pada siku bayi. Kemudian saya akan diletakkan pada siku bayi. Kemudian siku dapat diangkat melewati badan, namun kedua bahu harus tetap menempel di permukaan meja seperti ini, dan kepala tetap lurus. Nah, untuk skor yang normal pada bayi yang cukup bulan itu adalah 4, dan untuk yang kurang bulan itu adalah -1. Oke, jadi semakin seperti ini berarti dia kurang bulan. Jadi kalau seperti ini dia cukup bulan. Oke, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pintu telinga. Di sini bayi di keadaan telentang. Kemudian saya akan memegang kaki bayi dengan ibu jari dan telunjuk. Kemudian tarik sedekat mungkin dengan kepala tanpa memaksa. Seperti ini.
tapi dengan tidak memaksa. Tetapi saya akan mempertahankan panggul pada permukaan meja dan mengamati jarak antara kepala dan kaki seperti ini, serta kepala dan tingkat ekstensi lutut. Kalau skornya itu cukup bulan adalah 4, dan semakin ke bawah atau -1 itu semakin prematur atau bayi kurang bulan. Untuk setelah itu untuk pematangan fisik, saya akan memperhatikan kulit bayi dan memperhatikan kulit bayi dan untuk warnanya, tekstur, dan memberikan skor. Untuk -1 itu lengket atau rapuh atau transparan, 0 itu merah seperti agar, gelatin transparan, 1 itu merah halus, kalau yang 2 itu permukaan mengelupas dengan tanpa ruang. Kemudian yang ketiga daerahnya itu pucat dan pecah-pecah, vena jarang. Yang keempat itu seperti kertas kulit, pecah-pecah dalam dan tidak ada vena. Kemudian yang kelima, pecah-pecah kasar dan keriput. Kemudian saya akan memeriksa lanugo, di mana dia itu saya akan mengamati daerah di bawah, di atas, dan bawah punggung bayi. Kemudian saya akan memberikan skor. Jika -1 itu tidak ada, 0 jarang, 1 banyak sekali, 2 menipis, 3 menghilang, 4 umumnya tidak ada. Kemudian saya akan memeriksa pelantar kaki. Untuk ukuran panjang dari ujung kaki hingga tumit, lihat garis telapak kaki. Kemudian saya akan memberikan skor. Jika -2, tumit ibu jari kaki kurang dari 40 mm. Kalau -1, tumit ibu kaki 40 sampai 50 mm. 0 sama dengan lebih dari 50 mm tidak ada garis. 1. Garis-garis merah tipis. 2. Lipatan melintang hanya pada bagian anterior. 3. Lipatan pada 2/3 anterior. 4. Garis-garis pada seluruh telapak kaki. Payudara. Kemudian saya akan memeriksa payudara, di mana saya akan memeriksa ukuran areola dan menilai ada tidaknya bintik-bintik pertumbuhan papila makromery. Kemudian palpasi jaringan mama seperti ini di bawah areola dengan ibu jari dan telunjuk. Kemudian saya akan mengukur diameternya, di mana kalau -1 itu tidak tampak, 0 hampir tidak tampak. -1 itu areola mendatar, tidak ada benjolan. 2 itu berbintil, benjolan 1-2 mm. 3 itu areolanya timbul dan benjolannya 3-4 mm. 4 areola penuh, ukurannya 5-10 mm. Kemudian saya memeriksa mata dan daun telinga, di mana mata dan daun telinga ini dengan palpasi ketebalan kartilago melipat daun telinga ke arah wajah, kemudian mengamati kecepatan kembalinya daun telinga ketika dilepaskan semula. Oke. Kemudian pemeriksaan mata, saya akan memeriksa dengan membuka dan memisahkan palpebra superior dan interior dengan menggunakan jari telunjuk dan ibu jari, kemudian memberikan skor. Oke. Kalau -2 kelopak matanya itu menyatu rak, -1 kelopak mata menyatu longgar, 0 kelopak mata terbuka, pina datar tetap terlipat. 1 pina sedikit melengkung, lunak, recoil lambat. 2 pina memutar penuh, lunak tetapi sudah recoil. 3 pina keras berbentuk recoil segera. 4 kartilago tebal, telinga kaku. Kemudian selanjutnya saya akan mengamati kelamin pada bayi dan saya akan memberikan skor, di mana -1 skor datar, 0 skor kosong, kemudian 1 testis pada kanal bagian atas atau rugai jarang, 2 testis menuju ke bawah, rugai sering, 3 testis di skrotum rugai jelas, 4 testis pedinlous rugai dalam. Kemudian saya akan melakukan total skor, di mana saya akan melakukan menjumlahkan skor tadi dan menentukan kesesuaian usia, gestasi, berat badan lahir dan menggunakan kurva Lubchenco. Jadi kesimpulannya, bayi ini adalah neonates atom atau sesuai dengan masa kehamilan. Oke, pemeriksaan selesai. Terima kasih. Selamat pagi, saya dengan Dr. Mulu. Saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir. Pertama-tama, saya akan mencuci tangan 6 langkah terlebih dahulu. Lalu saya memakai sarung tangan.
Lalu saya akan mengatur lampu untuk menghangatkan bayi. Saya akan menjaga suhu ruangan 25 derajat Celcius. Bila perlu pakai AC atau kipas angin yang tidak boleh dihidupkan. Kemudian mengeringkan bayi secepatnya, terutama kepala, dan menghilangkan vernix. Kemudian saya meletakkan bayi dalam keadaan telentang, kepala lebih rendah untuk membersihkan mulut, hidung dari cairan mukus atau debris amnion. Usap mulut dengan kasa atau section lembut. Barbarnya terusin aja. Setelah itu, kepada bayi sehat saya akan menilai dapat langsung diberikan kepada ibu untuk inisiasi menyusui dini. Tapi bila dia dikhawatirkan ada gawat nafas, bayi perlu diletakkan di box untuk menghangatkan. Kemudian saya akan melakukan pengukuran antropometri. Pertama-tama, saya akan menimbang bayi. Jika digunakan dengan handuk, saya akan mengukur handuknya terlebih dahulu beratnya, lalu dijumlahkan dengan berat bayi. Setelah itu saya akan melihat di sini normal karena beratnya itu adalah 3000 gram atau sesuai dengan usia gestasinya. Setelah itu saya akan melakukan pengukuran panjang bayi. Kak, barang-barangnya terusin aja lah, biar nanti aku langsung aja. Sini. Oke. Dimana di sini terlihat panjang bayi adalah 45 cm. Berarti dia normal karena range normal adalah 45 sampai 54 cm. Kemudian saya akan melakukan pengukuran kepala pada bayi. Terusin aja. Saya akan mengukur dari frontal, occipital, kemudian ke kaput. Jika terdapat kaput subsidium, dilakukan di hari kedua atau ketiga. Oke, di sini pengukurannya adalah 34, yaitu normalnya adalah 33 sampai 35 cm. Kemudian saya akan melakukan pengukuran lingkar dada. Saya akan melakukan pengukuran dari daerah dada ke punggung, kembali ke dada. Oke, ukurannya adalah 35, di mana range normalnya 30 sampai 38. Aku tadi ketawa. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan tanda-tanda vital, di mana saya akan melakukan pengukuran suhu pada bayi. Saya akan melakukan di aksila 5 sampai 10 menit. Oke. Di sini didapatkan suhunya adalah 36,8, di mana suhu normalnya adalah 36,5 sampai 37,5. Kemudian saya akan melakukan pemantauan denyut jantung bayi dengan memperhatikan keteraturan denyut jantung selama 1 menit. Oke, di mana frekuensi bayi itu normal, yaitu adalah 130 kali per menit, di mana range normal adalah 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian saya akan melakukan pemantauan pernafasan bayi dengan menghitung pernafasan bayi selama 1 menit. Saya akan memantau apa ada apnea dan mendengarkan suara-suara nafas dan memperhatikan tarikan nafas. Di sini
suara nafas bayi, frekuensi pernafasan bayi itu normal karena 50 kali per menit, di mana range normal adalah 40 sampai 60 kali per menit. Oke. Oke, saya akan melakukan pemeriksaan kepala. Pertama-tama saya akan meraba sepanjang garis sutura dan frontanel. Saya akan melihat apakah ukurannya normal atau tidak, dan tampilannya itu normal, apa ada benjolan atau ada edem. Kemudian saya akan memeriksa frontanel anterior. Jadi saya akan meraba. Kemudian saya akan pada bayi jika terjadi prematuritas itu ada apakah pada fontanel itu yang besar dapat terjadi akibat adanya prematuritas, hidrosefalus, dan juga sedangkan pada terlalu kecil itu tuh karena adanya mikrosefali. Kemudian saya akan periksa adanya trauma kelahiran seperti adanya kaput subdenum, kemudian cepal hematora, perdarahan subneurotik, dan fraktur tulang tengkorak. Kemudian saya akan memperhatikan apakah adanya kelainan kongenital seperti mikrosefali. Oke, kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mata. Dalam pemeriksaan mata, di sini saya akan melihat jumlahnya normal atau tidak, posisinya itu normal atau tidak, letaknya normal atau tidak. Kemudian saya akan memeriksa adanya kekeruhan atau tidak. Kemudian saya akan memeriksa kornea. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan apakah ada perdarahan pada konjungtiva. Pada bayi ini semuanya terlihat normal, tidak ada perdarahan konjungtiva. Kemudian tidak ada perdarahan retina juga. Kemudian saya akan memeriksa adanya sekret atau tidak pada mata. Oke, saya lihat tidak ada di sini, artinya anaknya normal. Kemudian saya akan memeriksa keadaan skleranya. Oke, pada anak ini terlihat normal, jadi tidak ada icterus ya. Kemudian saya akan mengkaji adanya Ebling reflect, di mana saya akan memakan cahaya. Oke, pada saat bayi ini dikenakan cahaya, matanya tertutup, artinya di sini bayinya normal. Oke, kemudian saya akan memeriksa pemeriksaan telinga, di mana saya akan memastikan jumlah, bentuk, dan juga posisinya simetris atau tidak. Di sini terlihat normal karena semuanya simetris. Jumlahnya normal, bentuknya juga normal. Kemudian bukan ke bawah, ke atas dulu, tadi kelewatan. Nah, pada bayi cukup bulan, tulang rawannya itu sudah matang. Kemudian daun telinganya itu berbentuk sempurna seperti lengkungan. Kemudian saya akan melakukan daun telinga bayi seperti ini. Daun telinga yang letaknya rendah terdapat pada bayi yang mengalami sindrom tertentu seperti Pierre-Robin. Kemudian saya akan memeriksa pemeriksaan hidung. Yang pertama, saya akan mengkaji hidungnya lebar atau tidak. Bayi yang cukup bulan seperti bayi ini yang normal, ini lebarnya adalah 2,5 cm. Kemudian saya melihat bayi bernafas dari hidung. Jika melalui mulut, saya akan memperhatikan kemungkinan adanya obstruksi dan juga obstruksi jalan nafas, dan juga ada atresia plana. Kemudian ada fraktur tulang hidung, dan ada yang menonjol ke nasofaring. Kemudian untuk pemeriksaan sekret di sini tidak ada ya. Kemudian untuk penapasan cuping hidung ini juga tidak ada. Kemudian saya akan memeriksakan pemeriksaan bibir dan mulut, di mana di sini saya akan melihat bayinya itu simetris atau tidak. Pada bayi ini tuh normal karena bentuknya simetris, dan pada daerah langit-langit mulut bibir itu tidak sumbing. Kemudian saya akan memperhatikan adanya bercak putih atau tidak, atau maupun palatum. Kemudian akan melakukan reflect routing, di mana saya akan mencari melihat bayi itu normal atau tidak.
seperti ini. Jika bayi normal, dia akan refleks melakukan mencari puting susu, kemudian dia melakukan refleks suckling atau menghisap, dan refleks selalu menelan atau swallowing. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan leher pada bayi, di mana di sini lehernya itu kesimetrisannya dilihat, gerakannya juga saya lihat. Jadi gerakan pada bayi ini baik dan tidak ada keterbatasan pergerakan. Kemudian saya akan lihat adanya trauma leher atau tidak pada flexus brachialis. Kemudian saya akan melakukan perabaan, adanya pembengkakan atau pembesaran kelenjar getah bening. Pada bayi ini tidak ada perbesaran kelenjar getah bening dan juga perbesaran kelenjar tiroid ya, dan vena jugularis. Oke, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan dada. Saya akan memeriksa kesimetrisan dada bayi. Kemudian saat bernafas juga saya perhatikan, dan abdomen bergerak bersamaan dengan tarikan sternum atau interkostal pada saat bernafas. Saya akan memperhatikan pada bayi ini itu normal ya. Pada bayi cukup bulan seperti bayi ini, puting susu itu sudah terbentuk dan simetris. Payudaranya juga tampak membesar tapi normal seperti bayi ini. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan bahu, di mana pada bahu lengan kedua lengannya itu sama panjang dan kedua tangan ke bawah seperti ini. Saya melakukan seperti ini. Kemudian saya akan mengkaji adanya ERPS atau clamp palsy. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan jumlah jari seperti ini. Ini jarinya ada 5, kanan dan kiri sama. Kemudian saya telapak tangan bayi harus dapat terbuka pada saat saya memberi jari telunjuk saya seperti ini. Otomatis dia akan menggenggam seperti ini. Kemudian saya akan melakukan kaji refleks Moro, di mana itu bayi akan mengembangkan tangannya ke samping dan melebarkan jari-jarinya, kemudian menarik tangannya kembali dengan cepat seperti ingin membeluk seseorang. Jadi seperti ini. Nah, jika bayi ini normal, secara otomatis dia tuh ingin menggenggam seseorang seperti ini pada saat dijatuhkan. Oke. Nah, untuk yang menggenggam kuat seperti ini itu adalah dinamakan dengan refleks palmar grasping atau refleks menggenggam. Next. Kemudian untuk pemeriksaan abdomen, di sini saya akan mengamati adanya tali pusat, terdapat 2 arteri dan 1 vena. Kemudian saya akan mengobservasi pergerakan abdomen, di mana kalau abdomennya itu yang normal itu adalah bulat dan bergerak-gerak dengan pergerakan nafas itu seirama gitu. Kemudian meraba abdomen untuk melihat adanya massa atau adanya meraba adanya massa yang abnormal, bentuknya cekung atau tidak. Kemudian apakah kalau cekung kemungkinan mungkin ada hernia diafragmatika. Kalau membuncit itu kemungkinan adanya hepatosplenomegali atau tumor lainnya. Kemudian saya akan memeriksa pemeriksaan genitalia, di mana saya akan melihat penis bayi. Di sini ukuran normalnya adalah 3-4 cm, lebarnya 1 sampai 3 cm. Kemudian untuk posisi uretra ini berada di ujung penis. Trapezium tidak boleh ditarik karena menyebabkan femoris. Skrotum harus dipalpasi seperti ini untuk memastikan jumlahnya itu normal 2 dan testis sudah turun di skrotum pada bayi cukup bulan. Pada bayi ini semuanya normal karena testis sudah ada dan dia cukup bulan. Oke, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan tungkai dan kaki. Saya akan memeriksa kesimetrisan tungkai. Ini simetris. Saya akan memeriksa panjangnya. Kemudian setelah itu saya akan membandingkan kanan dan kiri dan menghitung jumlah jari-jarinya. Ini ada 5, ini ada 5, berarti bayinya normal. Kemudian tungkainya dapat bergerak-gerak seperti ini. Kemudian ini kalau misalkan ada keterbatasan itu mungkin ada trauma seperti fraktur, kerusakan neurologis. Kemudian saya akan mengkaji Babinski,
dengan mengusap atau menekan bagian yang menonjol dari dasar kaki ke atas dan jari terbuka seperti ini. Dan saya melakukan di bagian lateral. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan punggung. Jadi saya akan menelungkupkan bayi seperti ini. Saya akan melihat adanya tanda-tanda abnormal seperti spina bifida, pembengkakan, lesung atau bercak kecil berambut yang tidak menunjukkan adanya abnormalitas. Pada bayi ini normal. Kemudian pada anus saya akan memeriksa adanya kelainan saya akan melakukan apakah ada kelainan atrasia ani. Kemudian saya akan mengkaji posisinya yang normal. Pada bayi ini ditemukan normal. Mekonium secara umum keluarnya itu pada 24 jam pertama. Jika 48 jam belum keluar, kemungkinan adanya meconium plug syndrome, megakolom atau obstruksi saluran pencernaan. Pada bayi ini terlihat ini normal. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan kulit pada bayi. Pertama-tama saya akan melihat kondisi bayi, kulitnya itu warnanya pada ruam atau pembengkakan atau tanda-tanda infeksi. Kemudian ada bercak pada saat lahir. Kemudian saya akan memperhatikan adanya vernik caseosa. Pada bayi ini normal. Pada bayi kurang bulan saya akan memperhatikan adanya ladugo yang banyak. Oke, selanjutnya saya akan melakukan injeksi vitamin K intramuskular anterotertera pada paha kiri. Setelah itu saya akan melakukan pengambilan darah pada bayi. Tujuannya adalah saya melihat HB golongan darah, HCT gula darah 4-6 jam setelah lahir. Setelah itu bilirubin, kemudian screening kongenital hipotiroid pada usia lebih dari 48-72 jam setelah lahir. Kemudian saya akan melakukan hearing impairment screening. Kemudian setelah itu saya membereskan alat-alat yang digunakan. Setelah itu saya melepas sarung tangan. Lalu saya mendokumentasi tindakan saya. Setelah itu saya akan menjelaskan kepada orang tua hasil pemeriksaan saya dan akan memberikan konseling yang baik kepada orang tua. Oke, terima kasih. Pemeriksaan sudah selesai.